Sampai nak sinau bapak kok, tapi sampai nak janut kula. Tapi nak hukum kudu anut. Wong nyumbang masjid mesti pikirannya itu digo keramik, digo alat wudu, digo bangunan masjid. Terkumpullah duit 100 juta. Terus buat acara makan-makan itu untuk 2 juta. Pernah nggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Nggak pernah. Padahal yang Bapak Kof itu niyatul wakif itu bimanzilatin nasis syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang amal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama. Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid. Teksnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul memang dalam bab fikih. Saya pernah ditanya, ini kisah nyata. Ada tamu saya, wongnya wong sugih, kebetulan dia waras, uteknya waras tapi lakuannya rapati waras. Dia cerita, datang ke saya itu sudah posisi setengah waras, secara ilmu setengah. Nah ini kisah nyata. Bos di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta biasa. Itu teng daerah wong sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta ya. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90. Keren loh, sampai kumpul 100 juta ya. Tapi yang 10 juta untuk tak jawabnya nak. Aku kok jawab jujur apa basa-basi perkara tamu. Jujur Gus. Oh tak pamuk. Wong disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu CMTA, CPKS, Cek Wahabi disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Krungu mubalek ke NU, MTA nyumbang. Krungu mubalek ke MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA ya nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh nyumbang. Kere rukin lah nyumbang. Disebut yatim itu tetap nyumbang kan. Artinya atas lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sehat. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin. Paham? Lho saiki jajal lah wis, terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali. Tak takoki. Nak tarian gue pengajian untuk dia, wah 15 juta mun ngotot. Tapi nak gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu bedo apa ormas. Bahkan sing biasanya medhit lah disebut yatim itu nyumbang. Oh nyumbang. Haru kan wong waras disebut yatim. Pemuda sing dibu ayo ya malah. Iku cara nah itu. Itu sampai di Fathul Mu'in dikatakan. Bahkan Fathul Mu'in saking ekstrimnya ada masjid diwakafkan untuk orang Syafi'iyah. Itu orang Maliki, jadi imam di situ tuh haram. Orang Hanafi itu haram. Aku di sini rapati percaya Fathul Mu'in. Maksud demi se-ekstrim itu. Misalnya ada masjid tak wakafkan imam Habi Syafi'i. Kok orang Maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang Hambali itu tidak sah, tidak boleh. Karena teksnya siapa? Wakif. Itu menduduki posisi kayak syarek, nggak boleh doa. Di sini aku janggal, sampai tua. Padahal kalau riyen Rois Muin, bareng suwe-suwe ora janggal gara-gara situ. Aku dikenalan dokter sugih, nyumbang. Ndekne iku wong sugih sing berpikir masjid itu digo tahlil. Singkat cerita ngamal nang masjid sing ngaramno tahlil. Gremeng kok. Lho karena gak sesuai bayangane dene. Saiki misalnya ke wong Wahabi nyumbang masjid bayanganmu ora ono bid'ah ora ono tahlil. Jebule digo tahlil ke gremeng. Oh gremeng. Ya Allah, sarang bid'ah naudzubillah nangis. Saiki waliane ya sama. Kowe wong NU nyumbang masjid, pikiranmu digo tahlil. Jebule nek ngono dikuasai pengurus haram tahlil. Ya Allah iku masjidku. Sehingga karena tadi
betapa pentingnya nasus syarih, nasul wakif. Karena wakif ini ya punya karep. Dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia, itu paham ya? Bayangkan pengajian ya versinya dia. Bayangkan kebaikan ya versinya dia. Ya cuma anak contoh mu'en itu kula rada rapati cocok, tapi kula hormat sing aran mu'en iku lama. Nak Syafi'i iki Hanafi kan mirip-mirip lah, aja contone aja iku, maksudnya contone iku aja iku. Kayak contohku sing terakhir mau iku rada. Ya rada pas. Lho ya kan ekstrim. Ayo jajal sampean, misalnya sampean nu sugih. Dokter nu sugih. Masya Allah, keliru ngamal. Sampai saking kelirune ngamal baru kayak itu kula, munggo Gus munggo. Kula jadi duit yang sama tak sumbang lu jiran. Moh kowe kakek syarat aku perkarane kok suatu saat mazhabku beda aku muni getun meneh. Ngamal kok getun. Lu tapi cara wong sing beda mazhab getun tenan. Sampean berkeyakinan tahlil itu baik. Terus masjid itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil, ikhlas tak? Enggak jawab ya, enggak usah jujur. Atau sebaliknya, sampai berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah. Baru itu dikelola takmir, sehingga tahlil. Ya Allah, dari sarang bid'ah. Wakullah bid'ah itu dolalah. Sehingga diatur oleh fikih kalimatul wakif atau nasul wakif bimanzilati nasis syar'i. Nah sekarang bayangkan dijual yatim, acara santunan yatim piatu. Aku yakin beda ormas, beda karakter, beda model disebut yatim itu mesti kepengen. Tapi nak disebut pengajian, kiainya sopo dulu. Wong alumni pondok tertentu wae di pondok ahli sunnah di pidatoni pondok sing beda gremeng kok. Ayo jajal misalnya daerah Rembang, hormate mbek wong alim. Terus dipidatoni wong sing terkenal selawat tertentu, gremeng. Nggih mboten. Daerah tertentu sing seneng macak-macak ngoten niku terus dipidat ya beda-beda, mesti kan panjang. Tapi sing sugih sae tenan. Lah nggih Gus kula takoki wis mama. Tapi kadung kula lakoni. Wis wong sugih ijo nggih Gus tak ijo. Nangis ta. Kok umur tak ijo iki. Ya tak ijo. Terus tahun ngarep Gus nek ana pengajian tetep pengajian tak bayar dhuwit dhewe kok waras. Berangkat pun setengah Gus, maksudnya wis mamang. Ala ora. Enggak takok kiye-kiye dijawab hal, sadate ngono. Tapi dekne cek mamang. Ya ape bahasa basi tak tenang. Nek kula cangkem elek tak jawab. Tapi takok bahasa basi kok tenang. Jawab. Obat alhamdulillah kok. Ini penting kalau aturno karena kita harus berlatih dengan hukum kalimatul wahid bimanzilati nasis. Makanya kalau wakaf itu berat sekali. Kalau misalnya wakaf untuk masjid nggak boleh, untuk musola itu nggak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola dipakai masjid malah boleh. Itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah nggak boleh. Itu jelimet sekali kalau gambar bapak. Dan lucunya makanya saya itu tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sisi tok darani misalnya tahlil sunnah, sisi tok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong dola ali wakife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing wakife jenis anti tahlil. Kula tahlilan di masjid wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya. Wakif itu punya posisi penting loh dalam bapak wakif. Dan tadi sampai dikatakan bahwa nasnya wakif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid kemudian dia ngomong gini Kiai aku untuk kemaslahatan masjid. Nah itu paling ngel-ngel wong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid berjumatan nono. Menawa wali ada sampai harus senang mangan-mangan. Krungu duwike digo tuku kitab, aku kitab terus nemu. Ora iso maca. Iku wali ada iku dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini bimanzilatin nasis syar'i ini yang harus. Ewae kula suwun siapa saja yang ngaji saya. Nah, ono duit masjid yang sudah kelewat-kelewat, usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi.
Karena yang sudah lalu adalah diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu Kalimantan. Ada di antara takmirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia mau pinter lah, tiangnya pinter. Itu di saldo itu 700 juta, saldo itu 700 juta, ya suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal tanya, di antara yang ditanyakan saya, boleh nggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal, karena masjidnya itu sudah tidak butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya, karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo nggak dipakai. Nah itu perbandingannya nganggur sama dipakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan tetap. Paham ya? Sementara saking banyaknya saldo nggak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang tuh, lah kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu tuh, karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama apa mana nak 700 juta ditabung ning bank. Duit dikelola terus ra dadi masjid. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.